Kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju. Bank emas pertama di Indonesia, guys, dirasmikan oleh Bapak Prabowo. Ekonomi nomor satu akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India nomor tiga, Indonesia nomor 4. 25 tahun akan datang kan? Rozul Channel. Siap-siap, Indonesia bakal punya kilang minyak terbesar di 2025. Indonesia akan memiliki kilang minyak dengan kapasitas terbesar atau 360.000 barel per hari pada tahun 2025. Kilang ini adalah mega proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan milik PT Kilang Pertamina Internasional sebagai subholding refining dan petrochemical PT Pertamina. Saat ini, Kilang Pertamina Internasional sedang menggenjot peningkatan kapasitas kilang atau revamping kilang crude distillation unit dari kapasitas sebelumnya 260.000 barel per hari menjadi 360.000 bph. Wah, emang keren ya? Luar biasa, guys. Ini kita lihat ya. Dulu, Pertamina bisa mengeluarkan 260.000 barel per hari. Tapi sekarang ini bisa hingga 360.000 barel per hari, guys. Ini adalah antara kilang minyak yang terbesar di Indonesia, ya. Kita lihat sekarang ini betapa kemajuan Indonesia itu melejit, mendadak naik, guys. Ini yang luar biasanya apabila kita lihat di atas pemimpinan Bapak Prabowo, ya. Kabar baik, pemerintah Indonesia akan menghentikan impor beras, jagung, gula, dan garam tahun ini. Kalau gagasan dan semangat untuk stop impor komoditas pangan ini, Mimin kasih jempol. Secara, Indonesia kan katanya negara agraris, maritim, gemar ripah lojinawi. Coba, ngayal dulu aja nih ya. Misal kita stop impor, para petani akan lebih dihargai hasil taninya dan semakin meningkat produksinya. Nah, siapa tahu profesi petani jadi semakin dilirik karena penghasilannya menjanjikan. Terus negara kita berhasil swasembada pangan. Terus jadi macan Asia deh. Wow. Berarti di sini kita lihat, guys, Indonesia akan menghentikan impor beras, jagung, gula dan sebagainya. Berarti di sini kita lihat petani-petani di Indonesia akan lebih terjamin lagi selepas ini, guys, kerana keringat mereka, peluh mereka, usaha mereka akan dihargai oleh Indonesia. Kerana kita tahu petani banyak di Indonesia, ya. Jadi apabila hentinya ataupun diberhentikan impor daripada Indonesia untuk beras, jagung, gula dan sebagainya, ini peluang besar untuk petani-petani di Indonesia akan menambah lagi pendapatan mereka setiap bulan. Ya, itu yang paling baik sekali, ya. Prabowo per hari ini sudah mengesahkan apa itu yang namanya Danantara, Daya Agata Nusantara, yaitu sebuah badan yang mana nanti akan mengelola perusahaan-perusahaan BUMN besar seperti mungkin Bank Himbara, PLN, apa segala macam, itu dikelola ya dalam badan yang namanya Danantara ini, dan itu langsung di bawah presiden. Nah, nanti dividennya, pembagiannya tidak lagi digunakan sebagai belanja negara, tapi digunakan untuk investasi. Ini luar biasa. Ya? Dan satu hal lagi yang paling menarik dalam acara itu, saya melihat bahwa Pak Prabowo mengundang Pak SBY, mengundang Pak Jokowi, dan Prabowo berdiri di tengah. Artinya apa? Kekuatan-kekuatan besar Indonesia sudah disatukan oleh Pak Prabowo. Artinya kita akan mengalami yang namanya stabilitas politik, keberhasilan ekonomi, dan mungkin kita akan menuju kejayaan besar Indonesia. Syaratnya kalau ekonomi mau bagus, ya politik harus stabil, ya, stabilitas politik baru stabilitas ekonomi. Nah, ini sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo. Hormat Pak Prabowo, luar biasa. Kita mungkin akan benar-benar akan menuju yang namanya Indonesia Emas. Ya, guys, kita tahu Indonesia mahukan Indonesia Emas pada tahun 2045. Berarti Indonesia Emas itu adalah untuk Indonesia maju pada tahun 2045 itu, ya. Dan untuk menuju Indonesia sebagai Indonesia yang superpower di Asia Tenggara, guys. Itu yang kita mahukan, ya. Karena Indonesia ini mempunyai banyak, ya, sumber alam, sumber bahan mentah. Mustahil Indonesia tidak bisa menjadi negara maju. Pasti bisa, ya. Pasti bisa. Emas. Bayangkan emas saja, Indonesia pengeluar antara yang terbesar di dunia. Bayangkan emas, nikel, boksit, biji timah, tembaga. Apa lagi, guys? Apa yang tidak ada di Indonesia? Minyak, sawit, semua ada. Mustahil untuk Indonesia untuk tidak menjadi negara maju, ya. Kita harapkan begitulah, ya. Okey. Saya kira kita
sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak tapi kita mewujudkan, kita mengarahkan. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memasukkan emas batangan ke dalam treasure box. Wah. Oh, ini Prabowo merasmikan layanan bank emas pertama di Indonesia ya. Bank emas pertama di Indonesia, guys. Dirasmikan oleh Bapak Prabowo. Hadirin sekalian, dengan demikian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah merinding saya diresmikan lihat oleh peresmian Presiden ini. Republik Indonesia. Apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Danantara Indonesia ya. Danantara Indonesia, guys. Akhirnya, setelah 5 tahun rupiah terpuruk, pakar ekonomi ini prediksi rupiah bisa menguat hingga 14.800 rupiah pada 2025. Menaik ya rupiah sekarang. Rupiah bisa menguat hingga 14.800 rupiah per dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Untuk $1 ya. Faktor apa saja yang bisa mendorong penguatan ini? Dan apakah ini cukup untuk stabilitas ekonomi? Dalam UOB Economic Outlook 2025, ASEAN Economist UOB, Enrico Tanwijaya, mengungkap ada 3 hal yang menjadi penopangnya, mulai dari capital inflow, pemangkasan suku bunga oleh The Fed, hingga keseimbangan neraca perdagangan. 3 hal inilah yang akan mendorong rupiah lebih stabil dan cenderung menguat. Selain itu, UOB juga memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2% tahun ini dan 5,3% di tahun 2025. Namun, tantangan global terus mengintai. Pertumbuhan ini perlu didukung kebijakan fiskal yang fokus pada infrastruktur, industri teknologi, dan hilirisasi. Tidak hanya itu, UOB juga menargetkan pertumbuhan kredit hingga 20% year on year, 2 kali lebih tinggi dari rata-rata industri perbankan. Dengan stabilitas rupiah dan peningkatan kredit, Indonesia punya potensi besar untuk pertumbuhan lebih tinggi. Guys, ini yang kita lihat setelah 5 tahun terpuruk nilai rupiah, pakar ekonomi ini memprediksi rupiah bisa menguat sehingga 14,800,000 untuk $1 Amerika, guys. Ini yang dikatakan oleh itu pakar-pakar ekonomi ya. Bukan saya yang katakan. Ini yang kita reactionkan daripada pakar ekonomi mengatakan ya. Alhamdulillah, guys. Melihat Indonesia gelap itu siapa? Prediksi ekonomi dan statistik. Mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1 akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India. Di tahun 2050 India nomor 3, Indonesia nomor 4. 25 tahun akan datang kan? Serius? Insya Allah saya umurnya 98. Kan keren. Indonesia di atas Jerman nih, di atas Jepang, di atas Inggris. Kok Indonesia gelap? Siapa yang bilang begitu ya? Indonesia gelap nih, pandai-pandai mereka bilang begitu. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Lucu ya Pak Prabowo deh. Gak apa-apa. Bersaing itu baik.
Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat iaitu baru-baru ini pimpinan Bapak Prabowo bikin gegar dunia investasi ya. Banyak pelabur asing mulai terjun ke pasar Indonesia dan sehinggakan nilai rupiah semakin menguat. Yang kita reactionkan tadi ya. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga sukses meluncurkan iaitu perkhidmatan iaitu bank bulion pertama di Indonesia guys. Iaitu layanan deposit emas yang dianggap sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Wow, luar biasa guys ya. Itu yang kita nampak dan reactionkan tadi. Jadi pengumuman ini jelas menunjukkan bahawa kebijakan ekonomi Indonesia sedang mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan. Jadi para pengamat ekonomi melihat inisiatif ini sebagai bukti nyata dan kepercayaan dunia yang internasional terhadap prospek besar Indonesia. Jadi langkah peluncuran perkhidmatan bank bulion ini dipandang iaitu sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Jadi yang diharapkan dapat menarik iaitu lebih banyak modal asing lagi guys. Itu yang dimahukan oleh Bapak Prabowo. Jadi saya sebenarnya sangat salut guys dengan Bapak Prabowo ini, berbagai-bagai perkara yang ia lakukan untuk kemajuan Indonesia juga ya. Jadi guys, daripada sudut pandang rekreasi sebagai penonton daripada Malaysia guys, kabar ini membawa harapan besar untuk masa depan Indonesia juga. Semoga dengan langkah-langkah strategis seperti ini, pemerintah Prabowo mampu membawa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran yang lebih nyata. Jadi harapan besar tersimpan agar inisiatif ini menjadi pemicu tumbuh kembangnya ekonomi nasional dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat untuk seluruh Indonesia. Kita doakan sama-sama. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang semenjak Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia, kita lihat berbagai-bagai perubahan yang ia lakukan. Walaupun belum lagi cukup setahun, tetapi sudah banyak perubahan yang kita nampak yang ia lakukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.